Halo teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, namaku Dede. Aku tinggal di Jogja. Aku sudah menjalankan program hidup sehat selama 6 bulan dan sampai sekarang masih berjalan. Saat ini aku mau cerita dan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang ingin mengetahui apa sih yang kulakukan selama 6 bulan ini sehingga berat badanku bisa turun sebanyak hampir 26 kilo. Jadi ada pertanyaan nih yang masuk. Awal mula diet kenapa sih? Tuh, kenapa kok memutuskan diet? Jadi aku dulu pernah obesitas. Jadi pernah hampir 100 kilo. Tapi yang terbaru ini ketika aku memutuskan untuk menjalani program hidup sehat itu aku mulai di hampir 90-an. Tepatnya di kilogram 86,40 kilo waktu itu di 3 Januari 2021. Kenapa kok memutuskan diet? Karena memang sudah banyak keluhan ya. Jadi tidurnya nggak nyenyak, kemudian datang bulan juga sering pakai drama, waktunya juga nggak menentu, kemudian kalau bangun tidur telapak kakinya sakit-sakit, belum lagi kadang-kadang di dada itu kayak dicubit-cubit gitu ya. Jadi memang banyak keluhan lah sebenarnya. Nah di situ kemudian aku memutuskan untuk diet untuk menjalankan program hidup sehat. Waktu itu memang nggak sengaja aku lihat Instagramnya Kak Tia Ariestia. Lalu singkat cerita aku memutuskan untuk ikut menjalani pola hidup sehat seperti yang Kak Tia lakukan. Nah itu kira-kira awal mula kenapa kok aku memutuskan untuk diet. Gitu. Nah yang dilakukan apa sih selama 6 bulan ini? Jadi yang pertama aku mengatur pola makan, gitu ya. Memilih jenis makanan, kemudian menghitung kalori, mengatur jam makan. Kemudian memang ada pantangannya, pantang olahan gula, tepung, santan, dan minyak. Itu yang pertama. Kemudian dari pola makan itu juga ada konsisten di jam, jenis, dan jumlah makanan. Selanjutnya kemudian melakukan jalan kaki santai setiap hari minimal 30 menit, maksimal 60 menit. Kalau aku yang kulakukan sih variasi ya. Ada yang 45 menit, kemudian 2 minggu lagi aku ganti jadi 55 menit, aku ganti jadi 60 menit. Itu kalau di aku gitu. Jalan kakinya nonstop setiap hari. Jadi jalan santai gitu, nggak pakai capek. Kemudian minum air putih yang cukup, lalu tidur yang cukup. Jadi memang nggak begadang-begadang lagi. Kemudian tidurnya juga on time. Kadang kalau malam tidurnya nggak cukup, aku tambahin di tidur siang. Nah itu yang kulakukan secara umum di 6 bulan terakhir ini. Gitu. Nah kemudian teman-teman itu melihat keberhasilanku di 6 bulan ini ya, dengan postur yang seperti sekarang gitu. Dulu nggak bisa pakai baju woman series misalnya, selalu pakai baju laki-laki dan ukurannya XXXL. Sekarang ini baju yang aku pakai ini ukuran M woman series. Kemarin aku nyoba sebenarnya yang ukuran S itu muat, tapi aku beli yang M. Nah banyak teman-teman yang kemudian mungkin terinspirasi atau mau juga menjalani program hidup sehat seperti yang aku jalani. Tetapi teman-teman yang teman-teman lihat itu sebenarnya tidak seperti yang mungkin yang teman-teman bayangkan. Enggak melulu datar, bersemangat, menyenangkan, enggak. Bagaimanapun aku tetap manusia biasa. Ada masa up, ada masa down. Ada kadang-kadang merasa tergoda untuk makan makanan yang lain, ada perasaan lelah, ya, tapi memang itu perlu semangat dan perlu niat untuk supaya bisa menguasai godaan-godaan itu.
Nah, kalau katanya dokter, katanya praktisi diet yang lain, sebenarnya kunci keberhasilan diet itu kan cuma ada 3 ya. Niat yang benar, yang baik, kemudian dieksekusi, lalu konsisten. Nah, tiga itu kuncinya. Gitu. Banyak orang yang niatnya udah besar nih, gitu. Tapi kemudian mau eksekusi males banget, atau niatnya udah bagus kemudian dieksekusi, dipraktekkan. Tapi untuk konsisten itu yang berat. Nah, sekali lagi mungkin coba ditelusuri lagi, ditelaah lagi niatnya sudah cukup kuat atau belum. Selama 6 bulan ini aku pernah rest minggu, memang aku memutuskan rest minggu, kemudian aku memutuskan rest lagi 2 hari ketika aku ulang tahun. Kemudian di waktu lebaran dikasih masa libur oleh dokter 1 hari, kemudian aku tambahin 1 hari lagi. Sisanya kemudian hampir bisa dibilang aku nggak pernah cheating, comot-comot makanan yang lain. Jalan kaki pun selama 6 bulan ini aku baru bolong 1 kali. Itu pun karena demam gitu. Nah, oh ya, jadi di awal-awal di bulan pertama sampai bulan keempat aku memang diet mandiri. Nah, diet mandiri itu artinya aku mengatur meal plan sendiri, aku melakukan sendiri. Konsekuensinya emang agak ribet ya. Kita harus belajar menghitung kalori sendiri, googling, banyak membaca, memilih makanan sendiri, menentukan jadwal sendiri gitu. Tapi kemudian di bulan ke-5 dan ke-6 aku dietnya sudah berada di bawah pengawasan dokter. Lebih mudah sih, dokter yang sudah mengaturkan meal plan, sudah memilihkan menu gitu. Kenapa kemudian aku memutuskan ke dokter? Karena aku mengetahui kapasitasku ketika tujuan itu sudah mau tercapai, itu seringkali kan semangat jadi mengendor ya. Jadi aku pikir aku harus ke dokter supaya ada yang dalam tanda petik itu ngawasin, nyerewetin kalau enggak progres dan macam-macam gitu. Tapi bukan berarti kalau teman-teman yang punya keterbatasan untuk ke dokter tidak bisa menjalankan program sehat, bisa. Tetapi memang dengan catatan harus belajar, harus mempelajari terkait bagaimana menyusun meal plan yang baik, yang benar, harus mempelajari tentang dirinya sendiri sehingga resiko-resiko yang ditimbulkan karena diet, lemas dan segala macam itu tidak terjadi. Itu ya teman-teman. Nah, ada pertanyaan yang lain?